pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Kolose pasal 3 ayat 13 yang berkata sebagai berikut. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, kamu pun berbuat demikian. Firman Tuhan. Kita diingatkan dalam buku Kolose ini bahwa sebagai orang percaya, kita ini manusia yang belum sempurna. Tapi kita mau melakukan kebenaran, yaitu melalui firman Tuhan. Di dalam upaya-upaya kita itu, seringkali kita berhadapan dengan orang-orang yang menaruh hal yang buruk sehingga kita merasa tidak nyaman. Karena dia berlaku salah dengan kita. Dia berlaku tidak jujur dengan kita. Dia merugikan kita, dia menyakitkan kita. Dan itu kita tidak bisa hindari. Walaupun sama-sama kita pengikut Tuhan. Sama-sama kita anak Tuhan. Karena itu Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, sabar. Tahukah saudara, sabar itu adalah salah satu buah roh yang harus muncul dalam kehidupan ini. Dan dalam hal inilah kita diingatkan, sabar. Supaya masalah itu tidak menjadi dendam. Kalau kita tidak sabar, kesalahan berkali-kali akan menjadikan kita mendendam orang itu. Karena kesalahan yang berkali-kali. Tapi kalau kita sabar, maka kesalahan yang berkali-kali itu tidak akan pernah bisa melahirkan dendam dalam diri kita. Namun Alkitab katakan, kalaupun ada yang harus kita ampuni, ampunilah. Supaya jangan kita dendam. Jadi orang sabar adalah orang yang siap untuk mengampuni. Dan pengampunan yang kita berikan, ukurannya sama seperti yang Tuhan perbuat bagi kita, maka kita juga harus perbuat seperti itu. Dan ini memang ukuran yang rasanya tidak adil. Yang mulai salah dia kok, yang mulai buat pelanggaran dia, yang mengkhianat dia, yang mengganggu saya dia. Tapi kenapa saya harus seperti itu? Keharusan itu karena ada contoh, yaitu Tuhan sudah melakukan itu untuk kita terlebih dahulu. Sebab itu tanggung jawab kita di kemudian, berlakulah sama seperti yang Tuhan perbuat bagi kita. Karena hal inilah yang akan merubah karakter kita, yang akan merubah tingkah laku kita. Karena kita mulai dengan sabar dan kita punya inisiatif untuk mengampuni. Dan akhirnya karakter kita yang akan berubah. Orang yang berbuat salah belum tentu dia berubah waktu kita ampuni. Dia mungkin akan terus berbuat salah. Dia mungkin tidak akan pernah berubah. Dan itu bukan urusan kita. Urusan kita sabar dan ampuni. Supaya perubahan itu terjadi atas diri kita. Bukan terjadi pada orang lain, tetapi atas orang-orang yang sabar dan selalu mau mengampuni. Inilah renungan buat kita. Tuhan tolong kita untuk dapat melakukannya, agar kita merubah karakter kita, agar kita mengalami sesuatu yang terus berubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau menasihati kami untuk sabar di dalam menghadapi orang-orang yang menyakitkan kami, orang-orang yang merugikan kami, orang-orang yang mengkhianati kami, orang-orang yang menghancurkan karir masa depan kami. Karena kami percaya
bahwa Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami. Sebab itu Tuhan, berilah kekuatan bagi kami untuk dapat melakukan ini, yaitu sabar dan terus mengampuni orang yang bersalah, agar cepat atau lambat perubahan terjadi atas diri kami, bukan pada orang yang kami ampuni, bukan kepada orang yang menyakitkan kami, tapi perubahan itu akan terjadi atas diri kami. Terima kasih untuk rencana-Mu Tuhan. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing, ingatkan kami untuk selalu sabar dan selalu siap memberi pengampunan. Karena dengan melakukan hal ini akan terjadi perubahan atas diri kami yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu dan rencana-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.